Apalagi bagi rekan-rekan yang baru menerima SK, belum menerima gaji pertama ya. Ini menjadi hal yang luar biasa diharap-harapkan ya, Bapak Ibu. Kemudian berikut ini kita lihat tunjangan yang diterima rekan kita, Rik-Rik yang sudah dinyatakan lolos tahun 2019 untuk setiap bulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu Guru. Apa kabar semuanya? Selamat kami ucapkan bagi Bapak Ibu yang sudah menyandang status ASN yang dinyatakan lolos tahap 1 dan tahap 2. Berikut kami akan sampaikan informasi sesuai thumbnail di sini, hibur guru, 5 poin penting terkait P3K. Ada tentang mutasi, tentang pensiun, tentang karir P3K, gaji dan tunjangan. Poin kelima, paling disukai P3K. Ada apa sih? Kita lihat dulu Bapak Ibu. Kita simak video ini sampai selesai. Sekali lagi kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini untuk dapat meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baik Bapak Ibu, status P3K yang hari ini disandang Bapak Ibu, tentu saja kita berharap akan menjadi status yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Sebagai ASN P3K, tentu saja kita menginginkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, di sini Bapak Ibu, pihak BKN menjelaskan bahwa gaji P3K, kemudian TPG menggiurkan, TKD-nya saja ada yang mencapai 7 juta. Jangan kaget Bapak Ibu. Ya, ini akan kita lihat apa saja rincian-rincian yang nanti Bapak Ibu akan terima. Pelaksana tugas atau PLT Kepala BKN Bapak Bima Haryawi Bisana dalam beberapa kali kesempatan mengungkapkan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu sama dengan PNS. Nah, ini selalu menjadi statement beliau. Dia mengatakan keduanya sama-sama aparatur sipil negara alias ASN. Namun keduanya tetap ada perbedaan. Samsur Rizal saat masih menjabat Kepala Bidang Perencanaan SDM Aparatur Sipil Negara, yakni di Kemenpan RB, pada Desember 2018 pernah menjelaskan beberapa perbedaan mendasar antara PNS dan P3K. Apa saja Bapak Ibu? Yang ini pertama tentang mutasi ya dan rotasi. Bila PNS bisa dimutasi dan dirotasi, maka P3K hanya menetap di instansi yang dilamar. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi aturan yang sudah ditetapkan. Sayang sekali ya, meskipun dalam beberapa penjelasan nanti mutasinya para guru itu tergantung ataupun dikembalikan kepada kewenangan PPK setempat. Misal saja calon P3K yang melamar di instansi A ketika dia bekerja dan menduduki jabatan fungsional tertentu di usia 40 nanti, maka sampai pensiun yang bersangkutan tetap di instansi A. Jadi Bapak Ibu tidak boleh pindah. Ada beberapa kasus yang mungkin sekolahnya tutup atau dalam hal keadaan bencana, itu nanti PPK bisa mengeluarkan mutasi hanya dengan SPMT atau SPT, surat perintah tugas menjalankan tugas di suatu tempat yang lain. Namun dalam nomenklatur pencatatan di BKN, beliau tetap tercatat sebagaimana lokasi formasi. Kemudian masalah kedua adalah masa pensiun. Nah, ini berkali-kali menjadi perbincangan hangat bahwa masa pensiun P3K itu nanti bervariasi tergantung jabatannya. Ada yang 58 tahun, ada yang 60 tahun, dan ada yang 65. Kita ketahui seperti guru itu bisa mencapai 60 tahun Bapak Ibu ya. Kemudian untuk dosen itu bisa mencapai 65 tahun, termasuk juga para peneliti. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu terkait jabatan yang bisa diduduki oleh P3K. Nah, di sini ada pejabat yang bernama Bambang Dayanto Sumarsono yang pada tahun 2018 menduduki jabatan Asisten Deputi Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM Aparatur, menambahkan di antara perbedaan lainnya adalah bila PNS menempati jabatan struktural itu Bapak Ibu seperti kepala dinas nanti menjadi kepala bidang, menjadi kepala seksi, itu struktural ya di kantor-kantor atau di OPD atau di OPD organisasi perangkat daerah, kantor ini kantor itu, maka P3K menduduki jabatan fungsional tertentu atau disebut dengan JFT. Salah satunya tadi fungsional guru ya, fungsional dosen,
PNS ada jenjang karirnya sehingga bisa menempati jabatan pimpinan utama, ini seperti kepala dinas. Sedangkan P3K hanya bisa menempati jabatan pimpinan utama dan madya lewat open bidding. Nah, open bidding ini harus ada semacam uji kelayakan. Nah, open bidding ini ya Bapak Ibu, membuat proposal, kemudian membuat makalah. Nah, itu yang harus ditempuh oleh jabatan fungsional. P3K tidak bisa menempati JFT Pratama karena itu untuk PNS yang meniti karir dari bawah. Ya, mulai dari Kasih, dari Kabid, dari Kadis, dan kemudian nanti menjadi asisten dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu terkait karir ataupun beberapa poin berkenaan dengan P3K, salah satunya tentang jabatan ataupun karir Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah masalah gaji. Nah, ini menjadi hal yang terus diperbincangkan Bapak Ibu. Apalagi bagi rekan-rekan yang baru menerima SK, belum menerima gaji pertama ya. Ini menjadi hal yang luar biasa diharap-harapkan ya Bapak Ibu. Kemudian nanti ditambah poin kelima yang tambah luar biasanya lagi. Ya, ini kita bahas dulu masalah gaji P3K dari ledger gaji P3K yang pernah didapatkan oleh media JPNN ini. Bisa diketahui komponen gaji ASN jenis baru ini, ya, yakni P3K. Ambil contoh gaji guru P3K ya, yang memiliki satu istri ataupun dia sudah menikah artinya, dan 2 anak. Guru P3K masuk golongan 9, ya sebagaimana kita ketahui ini setara dengan 3A di PNS. Gaji pokoknya itu kita ketahui 2.966.500. Sedangkan tunjangan istri atau suami adalah sebesar 296.650. Sedangkan tunjangan anak itu mencapai 118.000 sehingga totalnya bisa mencapai 3.381.000. Nah, ini belum tunjangan lainnya. P3K juga mendapat berbagai tunjangan. Nah, ini antara lain tunjangan beras, tunjangan fungsional, BPJS Kesehatan, tunjangan jaminan kecelakaan dan jaminan kematian. Nah, ini nanti langsung dipotong Bapak Ibu. Nah, ini tentu akan menambah total gaji P3K nanti. Nah, di sini ada poin kelima terkait pengakuan P3K soal gaji yang diterima selain mendapatkan gaji pokok golongan 9 atau setara 3A tadi, yakni sebesar 2.966.500. Nah, Ketua P3K Kabupaten Garut, Rik Gunawan, menyebutkan ada 2 komponen tunjangan yang bisa membuat gaji P3K mencapai di atas 5 juta rupiah. Yaitu pertama adalah TKD, ya bukan TPD ya, ini TKD ya, tunjangan kinerja daerah ya. Nah, ini Bapak Ibu tergantung dari wilayah juga, tergantung dari pendapatan APBD setempat. Dan yang kedua adalah tunjangan profesi guru atau TPG. Nah, ini adalah khusus bagi rekan-rekan yang sudah berserdik, sudah menjadi ASN P3K, kemudian ditambah dengan berserdik. Terang-terangan, Rik mengaku merasakan perbedaan signifikan ketika sudah menjadi ASN, meski saat ini belum mendapatkan TKD. Ya, nanti kita lihat hitungannya berapa. Ya, saat masih menjadi honorer, dia mendapatkan honor daerah, tetapi masih jauh dibandingkan ketika sudah menjadi P3K. Saya merasakan nikmatnya menjadi P3K sejak tahun lalu. Ini berarti honorer lolos P3K tahun 2019 yang baru menerima SK di 2021 Bapak Ibu ya. Mendapatkan gaji pokok, tunjangannya banyak ditambah dengan gaji 13 dan tunjangan hari raya. Ini sebagaimana aturan yang sudah dikeluarkan Kementerian Keuangan ya, yang 14 bulan itu ya. Kemudian berikut ini kita lihat tunjangan yang diterima rekan kita Rik yang sudah dinyatakan lolos tahun 2019 untuk setiap bulannya. Nanti juga akan tergantung di daerah mana Bapak Ibu ya. Pertama, tunjangan istri anak sebagaimana kita sebutkan tadi 29650. Kemudian tunjangan anak 2 orang sebesar 1 ataupun 118.660. Tunjangan beras sebesar 289.000. Tunjangan fungsional. Nah, tunjangan fungsional ini sebesar 327.000. Beliau sudah mendapatkan tunjangan fungsional. Kemudian TPG sebanyak 8,5 juta yang dibayar per triwulan. Ini berarti beliau sudah lolos serdik ya, sudah lolos PPG ataupun sudah memiliki sertifikat pendidik sehingga mendapatkan TPG. Saya sudah mendapatkan TPG saat saya masih guru honorer. Nah, ini berarti sudah sejak honorer sudah berserdik. Besarannya adalah 1,5. Setelah diangkat
P3K naik menjadi 8,5 karena dihitung sesuai dengan gaji pokoknya. Jadi ada persentase. Ya, selain itu masih lagi dapat TKD, ya ini tadi tergantung kemampuan fiskal masing-masing daerah sebagaimana kami sebutkan tadi. Rik-Rik masih menunggu realisasi TKD ini. Sekedar contoh, TKD P3K di Kabupaten Jember itu 1,5 juta, Kota Kediri 2 juta, DKI Jakarta 7 juta, Kabupaten Kuningan 700.000. Ya, berbeda-beda ya nominalnya Bapak Ibu. Alhamdulillah, perlahan-lahan tunjangannya mulai kami terima. Memang gapoknya atau gaji pokoknya tidaklah besar, tetapi kalau dijumlahkan semuanya, seseorang P3K itu bisa mendapatkan minimal 5-6 juta per bulan. Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur mudah-mudahan Bapak Ibu tidak berproses lama dalam penerimaan SK P3K nanti. Penandatanganan kontrak dan Bapak Ibu akan dikontrak, kami berharap juga akan dikontrak 5 tahun langsung oleh Pemda setempat sehingga akan mendapatkan kepastian dalam pelaksanaan kegiatan sebagai ASN P3K guru dan bertugas dengan semangat. Demikian informasi singkat dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.